berarti positioningnya nggak sesuai chart dong. Maksudnya belum pasti sesuai chart kalau cuma ngikutin harga rata-rata. Ya kalau dia memang mau kayak begitu bisa, tapi berarti otomatis positioning tradingnya udah nggak berdasarkan chart lagi. Dan kata lain bisa aja pas dia beli secara teknikal tuh lagi di resisten kan. Itu resikonya. Buat positioning tuh kesulitannya di sana. Oke. Berarti jauh lebih baik menggunakan bandarmologi yang disatukan dengan TA itu ada di scalper, kalau nggak di swing lah ya. Jauh lebih bagus di swing lah ya daripada di gaya trading yang lain. Ya. Oke. Saya boleh tahu nggak winning rate untuk seorang trader yang menggunakan technical plus bandarmologi itu kira-kira berapa beda? Bisa lebih dari 100%. Winning rate-nya? Ya. Ini berarti bisa beggar terus? Bukan nggak mungkin dapetin beggar. Oke. Sempet Bro William sendiri sempet berapa tinggi? Yang paling gede? Yang paling gede ya 113. Itu pun saya habis jual kecepetan. Habis jual naik lagi. Itu nahan berapa lama? Buat swing itu nahannya berapa lama? Berapa minggu doang ya? Ya hampir sebulan sih memang. Tapi kan ngikutin terus, masih diakumulasi, masih di maintain gitu chartnya, ya udah biarin aja. Oke. Itu seminggu sampai sebulan tuh lumayan ya? Itu cukup ini nggak? Maksudnya dengan winning rate segitu berapa kali dalam mungkin ya sebulan atau setahun bisa berapa? Sebulan mungkin ya sebenarnya tuh kembali kita bisa selalu temuin saham yang kondisi kayak gitu nggak ya? Kalau yang jeli banget nyarinya mungkin bisa sering dalam 1 bulan. Screeningnya gimana ya? Ya itu yang tadi saya bilang, carilah dulu yang lagi sideways. Tetap di technical dulu, di screening di sideways. Habis itu baru kita lihat ke broker summary, ada yang akumulasi apa enggak di situ. Iya, kalau itu metode yang saya pakai salah satunya. Jadi dari technical lagi sideways, berarti sideways itu kan ibaratnya udah satu range itu aja, nggak mau kemana-mana lagi, kita ikut gitu. Lebih mempermudah dan mengurangi resiko ya, karena ibaratnya kita bisa asumsikan tuh sebagai bottomnya di sana harganya. Tinggal tunggu naiknya doang kan. Oke. Ini mungkin sama dengan prinsip saya sih. Metode yang saya pakai itu kan adalah we love sideways sebenarnya. Kalau di sideways kan ketahuan tuh gimana kita harus stop loss kan. Bottomnya kelihatan banget, kalau dia unlock dari situ nanti kita keluar kan. Iya. Nah, apakah semua bandar itu pasti menggunakan technical seperti itu? Umumnya begitu ya. Kalau kita perhatikan rata-rata saham yang jadi beggar tuh awal-awal sebelum naiknya pasti ngalamin sideways dulu. Ini agak-agak mengkonfirmasi technical saya soalnya. Ada ini nggak? Ada yang kita sebut sebagai bandar baik, ada yang kita sebut sebagai bandar jahat. Semua bandar tuh baik, bantu likuiditas, bantu ngasih cuan juga, bantu konfirmasi chart juga. Nggak ada bandar jahat, yang ada retail yang telat itu. Oke, soalnya anggapan di luar sana kan mereka selalu bilang gini, ini kalau hati-hati kalau misalnya kode sekuritas ini keluar, ini tukang banting. Hati-hati kalau sekuritas ini tukang ngacauin harga. Nanti kode sekuritas ini, ini sekuritas baik nih, ini tukang ngumpulin. Pada saat diakumulasi kelihatan banget dia naiknya juga pelan-pelan, terus nanti dia turunnya juga pelan-pelan. Ada nggak sih? Benar nggak sih? Itu asumsi doang. Kalau kita lihat dari data broker summary, kita tinggal aja average buy sama average sell-nya, pasti average sell-nya selalu lebih tinggi. Jadi bukan ada bandar khusus yang jahat jatuhin harga. Memang dia profit taking. Nah, retail yang telat exit atau belinya ketinggian salah kaprah, bilangnya bandar jahat. Semua mah bandar cuma cari cuan doang, nggak ada yang khusus jahat. Sama nggak sih bandar dengan market maker? Sama nggak? Cuma bahasa Inggris bahasa Indonesia doang itu mah. Berarti sama lah ya. Sama aja. Dia juga membuat harganya naik atau harganya turun. Jadi volatility pasar ini sebenarnya diciptakan oleh yang kita sebut sebagai bandar itu. Betul ya? Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kalau saya adalah newbie, saya adalah orang yang baru di bursa gitu ya. Ya. Saya harus belajar dari mana dulu sih? Technical dulu, ke bandar dulu, atau dua-duanya, atau bagaimana?
Technical dulu aja kalau saran saya, biar ngerti baca tren dulu. Baru deh, habis itu coba pelajarin dari broker summary dan lain-lainnya. Tapi mulainya dari technical dulu. Ini kalau technical kan pasti udah banyak di luar sana nih. Dia harus mulai dari mana segala macam. Nah kalau bandermologi kita harus mulai dari mana? Gimana ya? Kalau saya sih dulu langsung dari pengalaman sendiri ya. Jadi nggak ada ilmu, nggak ada buku atau jurnal yang bahas bandermologi sebenarnya waktu zaman saya dulu. Ya nggak tahu juga sih kalau kayak gitu. Oke. Nah, apa namanya? Salah satunya mau nggak mau beli buku tahu bandermologi lah ya. Dan di situ dikupas cukup lengkap kan. Termasuk ada teknikalnya juga di situ kan. Ada bagaimana si bander menciptakan fear, bagaimana si bander menciptakan greedy di sana. Benar ya? Ya. Kalau sebagai pilihan belajar sekarang udah ada buku itu ya pilihannya buku itu. Yang saya kalau zamannya saya dulu tuh nggak ada gitu. Jadi belajar tuh murni pengalaman doang, otodidak gitu. Oke. Nah, bukunya Bro William ini yang 4 ini bisa beli di mana? Ini kan Gramedia. Semua terbitan dari Gramedia ya. Jadi ya kalau nggak di toko buku ya langsung bisa langsung di websitenya di gramedia.com atau versi e-booknya kalau mau. Kalau yang suka e-book gitu ya di Play Store juga ada. Udah ada di Play Store ya? Udah ada. Tinggal mereka apa namanya? Harusnya kalau e-book kan lebih murah ya. Tinggal mereka download. Lebih murah. Ya kan? Oke, nanti saya bisa dikasih linknya. Boleh, saya. Oke, ya nanti kasih link nanti saya tampilkan ya. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke buku yang ketiga. Ini sebenarnya harusnya buku keempat. Mindful Trader. Ini apa sih sih? Oke, Mindful Trader itu jadi suatu ketika saya lagi belajar, lagi ketemu banyak orang itu, bikin kelas sama temen, jadi bicara gitu. Mereka suka cerita, kendala mereka adalah belajar udah banyak, gak tahu mau terapin yang mana. Ya, kayak zamannya saya dulu lah, saya juga dulu fundamental belajar, teknikal belajar, akhir-akhirnya mereka bingung, gue mesti jadi trader atau jadi investor ya cocoknya. Ya udah, akhirnya saya bilang go with the market aja. Nah intinya sih dalam Mindful Trader ini adalah supaya kita jangan sampai kaku sama satu aliran, tapi tetap ilmu yang kita pelajari tetap kita kembalikan lagi di market nih cocok atau enggak gitu loh. Ibaratnya kayak cuman apa ya sebutannya kayak ngebantu orang nyari jati dirinya aja di market loh gitu. Jadi trader atau jadi investor cocoknya. Dan dua itu kan gak ada yang salah. Mau jadi investor yang berhasil ada, jadi trader yang berhasil juga banyak. Cuman saya yang mana yang mereka cocok jalanin. Jangan ujung-ujungnya pasar modal buat nyari duit malah stres, belajar mulu kan, gak ada gunanya. Carilah yang paling cocok, nanti juga pasti ada hasilnya gitu. Mindful Trader tuh tujuannya ke sana. Di situ dibahas musuh terbesar seorang trader atau investor itu siapa sih? Musuh terbesar, nggak bahas sih, cuman lebih tepatnya adalah pada rasa takut kita sendiri terhadap ilmu yang kita pelajarin terlalu banyak. Akhirnya, maksudnya gini loh, di buku itu saya membahas kalau kita semakin banyak tahu, sebenarnya kita semakin takut karena kita semakin sadar risiko. Tapi kalau misalnya kita kayak anak kecil blow on aja gitu kan, semua dianggapnya happy, malah lebih banyak progresnya sebenarnya kan. Jadi mungkin boleh bilang ya musuh terbesar kita di market ya emosi kita sendiri. Ini bisa kita bilang begini ya, kayak Bruce Lee bilang, saya lebih takut seorang lawan yang menguasai satu jurus latihan 1000 kali dibandingkan dengan musuh yang punya 1001 jurus tapi latihan cuma 1 kali setiap jurus. Ya, bisa dibilang begitu ya. Kalau kita fokus ke satu macam doang dan itu memang cocok dengan kita ya kita akan lebih berhasil daripada yang belajar kebanyakan. Itu benar. Nggak cuma di kungfu, ilmu beneran juga berlaku. Oke, nah ini kita nggak membahas yang agak-agak berat dulu. Saya pengen tahu kenapa disebut sebagai the Tao of Bandermology. Oke, Tao itu kan sebenarnya kayak sebuah filosofi akan terjadinya sesuatu ya. Sedangkan dulu kan kalau zaman dulu itu pas bandarmologi mulai berkembang, orang kan mengartikannya bandarmologi sebagai ilmu nyari bandar. Ini bandarnya siapa? Cuma lo tahu kok nggak bisa ikut gitu kan. Nah akhirnya setelah bandarmologi saya dapat judulnya ke sana dengan membahasnya langsung pada praktek-praktek yang dilakukan. Jadi ya sesuai dengan ajaran dari Taoisme itu sendiri sebenarnya proses terjadinya suatu kejadian. Taoisme ini yang yin sama yang itu ya? Iya. Yang adanya keseimbangan. Iya. Oke. Nah, saya boleh itu nggak dikasih sebuah gambaran itu bagaimana menerapkan
tahu itu dalam trading? Menggunakan tahu itu dalam trading. Maksudnya bagaimana nih menerapkannya? Iya, makanya kan tadi disebut sebagai tahu itu sebuah proses gitu ya. Ya kan? Sebuah proses lah ya, proses menuju sesuatu gitu. Ya. Artinya kalau di trading ya kita pengennya adalah proses menuju cuan yang konsisten gitu. Betul. Ya kan? Bisa nggak dikasih sebuah gambaran gitu? Ini tahu of bandarmologi berarti kan proses untuk mengetahui kira-kira kalau gue menggunakan bandarmologi sebagai sebagai sebuah, saya nggak bilang dasar ya, saya mau bilang sebagai pendukung teknikalnya saya, itu harus dilihatnya bagaimana sih? Ya dengan mengamati broker summary aja sih, sambil misalnya sudah melakukan trading secara teknikal, beli based on chart gitu ya, untuk maintain apakah masih likely hold atau enggak, coba cek dari broker summary, banyak-banyak dari pengamatan situ juga dapat gitu, dari pengamatan dari situ aja, itu juga akan ngerti kok. Ini lama-lama kedapat kali flow-nya gitu ya. Ya betul, jadi ya itulah, percuma kalau dibaca doang nggak dipraktekin gitu, ibaratnya kan ya prakteknya mulai dengan ngamatin dulu. Oke, nah ini sebagai ini nggak kerasa udah 1 jam aja ya. Soalnya ini sesuatu yang buat saya sendiri itu juga bukan ilmu yang sering saya dengar, tetapi dasarnya bagaimana mereka akhirnya tercipta sebuah bandarmologi kan saya juga nggak ngerti, saya nggak flow di situ kan, karena aliran saya adalah lebih ke arah teknikal kan. Ya. Jadi ini sesuatu yang cukup menarik buat kita. Buat newbie yang saat ini kan lagi masa-masa pandemi itu banyak sekali orang yang kayak memanfaatkan si bursa ini sebagai mencari income tambahan ya, karena kan toko mereka tutup apa segala macam tutup. Dari William sendiri ada nggak sih suggestion buat mereka ini? Mereka harus ngapain sih gitu begitu hadir di bursa? Apakah ya udah begitu aja gitu kan, mempelajari apa di sini gitu? Mereka harus mulai dari mana? Terus habis itu ada tips, trik atau saran buat mereka. Oke, kalau memang tujuannya cuma untuk pendapatan tambahan semasa COVID doang sih, sebenarnya belajarnya nggak usah pakai terlalu intens ya, karena nanti udah selesai COVID juga pasti balik ke bisnis masing-masing. Kalau misalnya untuk seriusnya untuk ikutin trading, mungkin bisa satu tips lagi dari saya, pelajarin dari frekuensi perdagangan. Jadi frekuensi itu kalau buat saya ilmu yang penting. Kenapa? Frekuensi itu kan kayak tadi ya, di running trade bisa lewat terus sahamnya. Walaupun tuh mungkin kita bisa bilang itu order yang di split, tapi itu tetap memberikan sebuah awareness ke pelaku pasar yang lain, dan orang jadi sadar nih saham lewat dulu. Ujung-ujungnya biasanya berakhir dengan apa? Beli dulu, analisa belakangan. Artinya apa? Ketika mereka sadar sesuatu, mereka mau tahu. Jadi semakin tinggi frekuensi berarti akan menarik minat orang untuk beli. Nah, triknya gampang. Saham yang frekuensinya tinggi, harganya lagi naik, tuh boleh mereka coba untuk one day trading. Jadi biasanya dalam 1 hari itu udah kelihatan hasilnya, profitnya udah langsung dapet. Ya bisa sampai 5-10% tuh udah hal yang biasa. Jadi trik lainnya kalau misalnya belajar yang lain-lain udah berat gitu ya ikutin dari frekuensi aja, itu bisa software dari banyak aplikasi kok. Kalau nggak aplikasi trading, mau di RTI juga bisa sebenarnya, bebas. Oke, ini berarti newbie buat masuk ke scalper, buat day trading juga it's okay. It's okay lah. Sebenarnya metode apa aja yang penting endingnya cuan aja. Iya betul. Oke, Bro William, thank you banget untuk hari ini. Kita dapat cukup banyak ya hari ini. Di video kali ini kita boleh dibilang kita kalau buat saya sendiri, saya mendapatkan sebuah gambaran yang lebih utuh lah ya tentang bandarmologi ini, ilmu ini. Saya yakin banget teman-teman yang nonton juga pasti dapat cukup banyak juga dari Bro William. Nah, untuk bisa tahu lebih lanjut dari bandarmologi ini, Bro William ada kelas? Sebenarnya saya kadang-kadang ada, maksudnya kalau buka kelas sendiri cukup jarang. Kalau biasanya yang pasti bikin kelas bareng tuh sama komunitas Goodreads. Jadi bisa pada cek di sana, kalau ada jadwal biasanya saya ada juga. Jadi ya, anggap aja itu kelas bareng, anggap aja kelasnya bareng sama saya gitu. Nanti saya bisa dikasih linknya ya, maksudnya jadi bisa nge-link ke sana gitu ya. Atau edukasi di Instagram saya punya WH Project Official, nanti juga saya bisa kasih kalau mau
mau ya, buat mereka belajar free di Instagram kita posting-postingan boleh juga. Nanti kan ada blog juga kan, WH blog itu. Ya, ada blognya juga. Even YouTube saya pun juga sebenarnya ada gitu kan. Ya banyak fasilitasnya tanpa harus kelas yang berbayar gitu. Ini yang paling disukai oleh banyak orang gitu ya. Kalau bisa free gitu. Oke bro, thank you banget untuk kesempatan kita kali ini. Kita boleh sharing, boleh memberikan edukasi yang cukup banyak kepada teman-teman semua. Saya harapin juga nanti Bro William jangan bosan-bosan ya, kita bisa undang lagi untuk next time gitu ya, untuk membahas lebih jauh tentang dunia ini. Teman-teman, demikian teman-teman untuk Mindstock kita kali ini. Kita harapkan next kita akan menghadirkan trader-trader yang lain, investor yang lain, dan mereka yang bergerak di sekitar dunia trading ini. Kita berharap akan banyak sekali trader-trader bisa memberikan sedikit edukasi, sharing tentang bagaimana sih sebenarnya dunia trading, dunia saham ini, agar teman-teman juga bisa mendapatkan sebuah gambaran yang lebih nyata. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam pil.